Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia ingin memberikan pelatihan terkait materi tentang laporan keuangan untuk UMKM. Dengan saya sendiri, Rizky Aldi, dan teman saya yaitu Sabila, Dede, Rida, dan Gita. Baik, untuk pelatihan kali ini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pelatihan kali ini. Baik, pada pemateri dipersilakan untuk memberikan pelatihannya. Nah, di sini untuk tujuan penggunaan laporan keuangan bagi UMKM, untuk laporan keuangan membantu UMKM dalam mengelola keuangan mereka dan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Laporan keuangan dibutuhkan untuk UMKM dalam memenuhi persyaratan hukum seperti pelaporan pajak dan pembayaran pajak. Nah, untuk pengertian laporan keuangan sendiri, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Nah, untuk pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Nah, ada 3 jenis laporan keuangan yaitu laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Untuk penjelasan laporan laba rugi sendiri yaitu laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laporan atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Ada 2 cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan. Pertama, single step atau dengan cara langsung. Kedua, multiple step. Yang selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal berisi tentang besarnya perubahan modal keuangan yang terjadi. Komponen yang diperlukan untuk membuat laporan perubahan modal adalah modal yang dimiliki perusahaan di awal periode berjalan, pengambilan dana pribadi oleh pemilik bisnis, serta jumlah laba dan rugi bersih dalam periode tertentu. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Untuk laporan keuangan, yang pertama laporan laba rugi. Isi laporan ini yaitu data-data pendapatan dan juga beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan laporan ini, pihak-pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan saat ini. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal mencakup modal awal suatu perusahaan ditambah laba atau dikurang kerugian dan dikurang price. Price itu pengambilan pribadi. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah ringkasan dari sebuah perusahaan terkait kondisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Untuk selanjutnya ada contoh laporan laba rugi. Ini laporan laba pertama itu judulnya ada laporan laba rugi UMKM Itkasu. Ini laporan periode 31 Oktober. Sini jadi kalau untuk laporan laba rugi itu cuma mencakup 2, yaitu pendapatan dan beban usaha. Pendapatan itu kalau pokoknya hasil dari penjualan yang terdapat pada satu periode itu selama 1 tahun. Beban usaha itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan saat suatu terjadinya transaksi, semisal kayak biaya listrik, biaya telepon, apa kan bakal dimasukin. Seperti contoh di PPT pada penjualan rice misalnya sebesar 6 juta atau berapa selama setahun. Untuk penjualan katsunya sendiri 23.250 selama setahun dan lain-lainnya akan dikenakan jumlahnya dan tertera laba bersihnya. Jika perusahaan itu menghasilkan laba, hasilnya adalah dari pendapatan itu lebih besar dari beban usahanya. Sedangkan kalau dia rugi, itu beban usaha yang dikeluarkan itu lebih besar dari pendapatan. Dan untuk contoh laporan perubahan modal sendiri, itu ada modal awal. Itu modal awal didirikannya setiap modal nih. Kayak misalnya Bu Cita ngeluarin modal untuk satu periode misalnya
sebesar 50 juta. Itu berarti modal awalnya. Laba bersihnya tadi yang kita dapetin selama satu periode dikurang, misalnya Bu Citra ngeluarin prive atau pengambilan pribadi akan dikurangkan dan kan ada modal akhirnya sebesar ini. Untuk contoh laporan posisi keuangannya, itu ada dua bagian, harta dan liabilities dan ekuitas. Harta itu mencakup aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu seperti kas, persediaan, perlengkapan, dan lain-lain. Sedangkan aset tetap itu yang tidak akan berubah seperti kendaraan, gedung, dan lain-lain. Sedangkan liabilities itu adalah kewajiban atau utang, dan equities itu adalah modal. Liabilitasnya itu kayak utang bank, utang usaha atau dan lain. Sedangkan yang ekuitasnya modal tadi yang kita modal akhir kita masukkan. Baik, terima kasih Bu Citra. Sekian presentasi atau pelatihan yang kami berikan. Jika Bu Citra ada pertanyaan dapat ditanyakan. Yang dijabarkan tadi ini laporan keuangan untuk selama periode per minggu, per bulan, atau per tahun. Kalau biasanya digunakannya untuk setiap selama satu periode atau satu tahun. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu Citra? Enggak sih, udah. Baik, sudah cukup ya Bu Citra. Baik, terima kasih Bu Citra atas ketersediaan waktunya untuk kami memberikan pelatihan terkait materi laporan keuangan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore Bu Citra.